Alhamdulillah Qadidul Ihsan Ahmaduhu wa ashkuruh ala ni'amati allati la tuhsa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahabati tabi'in at-tahirin wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ويا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, yang pertama-tama marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti sebenar-benar takwa adalah melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita telah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bahwasanya di dalam kehidupan kita ini, hidup di dunia ini, haruslah ada yang namanya peningkatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah peningkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini haruslah memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajarlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah mengatakan kepada kita semua untuk memperbanyak bekal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Jangan kita menjadi orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang kita miliki di permukaan bumi ini adalah itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya, maka sewajarnya kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tidak usah kita menghitung-hitungnya, karena apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'udu ni'matallahi
Kekasih Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghitung begitu banyaknya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi selalu mensyukuri atas nikmat yang diberikannya. Baik seorang ahli profesor dalam ahli matematika ataupun komputer dan lain sebagainya, kalau mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala maka tidak sanggup menghitungnya. Lantaran begitu banyaknya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jama'ah rahimakumullah, maka kita hidup di dunia ini, marilah kita memperbanyak bekal kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau kembali ke akhirat kalau bekal kita masih sedikit? Coba kita bayangkan orang yang mau mudik, orang yang mau pulang kampung, dia tidak mau pulang kampung kalau dia tidak bawa bekal sama sekali, apalagi dia tidak bawa uang dan tiket untuk pulang kampung. Bagaimana dia mau sampai di kampungnya sedangkan tiket dia tidak beli? Bagaimana dia mau sampai ke kampungnya bahkan dia tidak bawa uang? Begitulah perumpamaan kita mau balik ke akhirat. Kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar bekerja, mencari nafkah dan lain sebagainya, tetapi tujuan kita adalah memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memperbanyak amal kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yang harus kita kerjakan adalah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kenapa ini yang harus utama dibandingkan pekerjaan yang lain, dibandingkan ibadah yang lain? Karena sholat itu adalah lebih utama dibandingkan pekerjaan ibadah yang lainnya. Kenapa demikian? Karena orang yang meninggal, apa yang dia ucapkan, laula akhirtani ila ajalin qarib fa asaddaq. Jika seandainya Engkau ya Allah memberikan aku hidup sekali lagi, baik itu 1 jam, baik itu 1 hari, atau 1 bulan, bahkan 1 tahun, maka fa asaddaq, maka akan aku bersedekah. Kenapa dia tidak minta yang lain? Kenapa dia tidak minta memperbanyak sholat 5 waktunya? Dia mulai dia baktikan, puasa sunnah dia kerjakan, ibadah yang lain dia kerjakan, akan tetapi yang dia minta adalah al-sadaqah. Karena sedekah itu merupakan adalah langsung mendapatkan balasan pada saat kita masuk di dalam kubur. Bagaimana kuburan kita mau bercahaya? Bagaimana kuburan kita mau terang? Bagaimana kuburan kita mau luas kalau kita menjadi orang yang pelit, tidak mau bersedekah? Bahkan kita giat untuk mencari nafkah, giat untuk mencari kerja, sampai kadang-kadang kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifatnya manusia. Maka wajarlah sahabat kita, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar mengatakan kepada sahabatnya,
Bagaimana kita mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita beribadah, kadang-kadang kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita disibukkan untuk bekerja, begitu datang panggilan Allah Subhanahu wa taala, kita sibuk dalam pekerjaan. Kita menundanya. Apa yang kita ucapkan kebanyakan di antara kita, kebanyakan umat Islam mengatakan waktu azan sudah masuk, tetapi masih ada 1 jam. Kita selesaikan dulu pekerjaan baru kita laksanakan sholat. Maka ini adalah termasuk orang yang lalai, orang yang celaka. Dia mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengabaikan sementara waktu. Bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uuni astajib lakum." Hai manusia, hai hamba-hambaku, silakan engkau minta, maka akan aku kabulkan. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Aku ini dekat denganmu, maka engkau akan meminta kepadaku, maka akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita ini kebanyakan manusia yang mengaku dirinya sebagai beragama Islam, hanya sekadar melaksanakan sholat, tidak tahu makna dan tujuan sholat tersebut. Dia hanya menunaikan sebagai kewajibannya saja, maka perubahan di dalam dirinya tidak ada yang berubah, masih tetap begitu saja. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, bahwasanya sholat itu adalah kunci dalam semua ibadah. Kalau sholat kita baik, maka ibadah yang lain ikut baik. Percuma kita rajin bersedekah, percuma kita rajin berpuasa, tetapi sholat kita nol sama sekali, maka semuanya itu tidak ada apa-apanya. Kenapa? As-shalatu miftahul jannah. Bahwasanya kalau kita mau masuk surga, kita harus membawa kunci. Yang mana kuncinya itu adalah sholat. Perumpamaannya adalah kalau kita mau masuk di hotel, mau tinggal di hotel, harus bawa kunci. Tetapi surganya Allah Subhanahu wa taala itu lebih canggih, hanya menggunakan angka saja. Kapan kita buat? Yaitu kita di dunia, kita membuat kunci tersebut. Sholat subuh 2 rakaat itu adalah nomor, itu adalah angka yang kita mau masuk surga. Kemudian sholat zuhur 4 itu adalah nomor juga, dan begitu seterusnya. Kalau kita mau masuk surga, ambil nomor tersebut. Bagaimana kita mau mengambilkan? Bagaimana kita mau mengambil nomor tersebut? Yuk kita rajin untuk melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka daripada itu, marilah kita bersama-sama untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya kita terbiasa mengabaikan panggilan Allah Subhanahu